Nah, pada awal tahun inflasi mantuman dan juga tahun kalender ya, artinya tahun kalender Januari dibandingkan dengan Desember akan sama karena pembandingnya sama, yaitu IHK di Januari terhadap Desember. Jadi saya tidak akan menyampaikan untuk tahun kalendernya karena sama dengan inflasi mantumannya. Nah, teman-teman media, kelompok pengeluaran penyumbang inflasi bulanan terbesar adalah makanan, minuman, dan tembakau dengan deflasi, ya ini penyumbang deflasi ya, sebesar 1,03% dan memberikan andil deflasi 0,30%. Komoditas yang dominan mendorong deflasi ya pada kelompok makanan, minuman, dan tembakau yaitu cabai merah. Cabai merah dengan andil deflasinya cukup besar yaitu 0,16%. Cabai rawit andil deflasinya 0,08%. Bawang merah ya tadi yang terjadi panen raya andil deflasinya sebesar 0,07%. Daging ayam ras juga menyumbang deflasi sebesar 0,05% dan telur ayam dengan andil deflasi sebesar 0,03%. Nah, sedangkan komoditas lain yang memberikan andil deflasi adalah bensin dan tarif angkutan udara dengan andil deflasi masing-masing sebesar 0,03%. Teman-teman media, selain itu terdapat komoditas yang masih memberikan andil inflasi. Jadi selain tadi andil deflasi, masih ada beberapa komoditas yang andil inflasi pada bulan Januari tahun 2026, yaitu emas perhiasan. Andil inflasinya 0,16%. Kemudian ikan segar, andil inflasinya 0,06%, serta tomat ya yang di bulan Januari ini 2026 memberikan andil inflasi 0,02%. Nah, berikutnya adalah inflasi bulan ke bulan mantumannya menurut komponennya. Nah, komponen inti mengalami inflasi, sedangkan komponen harga yang diatur pemerintah dan juga harga bergejolak mengalami deflasi. Nah, deflasi yang terjadi pada bulan Januari yaitu sebesar 0,15% yang tadi sudah saya sebutkan, utamanya didorong oleh deflasi pada komponen bergejolak. Nah, teman-teman media, komponen harga bergejolak ini mengalami deflasi 1,96%. Komponen ini memberikan andil deflasi terbesar ya. Sekali lagi, komponen harga bergejolak memberikan andil deflasi terbesar yaitu 0,33%. Komoditi yang dominan memberikan andil deflasi komponen harga bergejolak terutama cabai merah, cabai rawit, bawang merah, daging ayam ras, dan juga telur ayam ras. Nah, sedangkan tadi komponen harga yang diatur oleh pemerintah mengalami deflasi sebesar 0,32%. Komponen ini memberikan andil deflasi sebesar 0,06%. Nah, komponen komoditas yang dominan memberikan andil deflasi pada komponen harga yang diatur pemerintah yaitu bensin, tarif angkutan udara, dan juga tarif angkutan antar kota. Nah, sedangkan komponen inti, kalau tadi komponen bergejolak dan komponen harga diatur pemerintah pada Januari mantuman mengalami deflasi, komponen inti mengalami inflasi sebesar 0,37%. Nah, komponen ini memberikan andil inflasi sebesar 0,24%. Komoditas yang dominan memberikan andil inflasi pada komponen inti yaitu emas perhiasan, sewa rumah, sepeda motor, dan juga nasi dengan lauknya. Bapak Ibu dan teman-teman media, selanjutnya saya akan memaparkan sebaran inflasi bulanan menurut wilayahnya. Nah, secara bulanan atau mantuman sebanyak 20 provinsi yang mengalami inflasi dan ada 18 provinsi lainnya mengalami deflasi. Inflasi tertinggi
ya terjadi pada Maluku Utara yaitu sebesar 1,48%. Sedangkan deflasi terendah terjadi pada Sumatera Barat yaitu deflasi 1,15%. Provinsi Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat mengalami deflasi di Januari 2026 setelah sebelumnya ketiga provinsi tersebut mengalami inflasi yaitu di bulan Desember 2025. Nanti saya akan bahas di slide berikutnya. Next. Nah, teman-teman media, ini khusus ya. Ini khusus inflasi pasca bencana pada 3 provinsi yang terkena bencana hidrometeorologi. Bapak Ibu teman-teman, Provinsi Aceh, Provinsi Sumatera Utara, Provinsi Sumatera Barat mengalami deflasi di tahun 2026 setelah sebelumnya. Di Desember 2025 mengalami inflasi yang cukup tinggi. Silakan bisa dilihat dari grafiknya. Ini yang warnanya sedikit ke orange itu yang di Desember, kemudian yang hijau sebelah kirinya itu pada bulan Januari. Nah, ini yang sebelahnya teman-teman. Di Aceh ini di Desember, teman-teman semuanya, kita lihat coba di grafiknya. Aceh itu di Desember sebelumnya mengalami inflasi 3,60%. Di Januari ini mengalami deflasi 0,15%. Di Sumatera Utara pada bulan Desember secara mantuman mengalami inflasi 1,66% dan di bulan di bulan Desember di Sumatera Utara mengalami inflasi 1,66, di bulan Januari mengalami deflasi 0,75. Sama Aceh juga ya, 3,60%-nya itu di bulan Desember tahun 2025, yang deflasi 0,15-nya itu pada bulan Januari tahun 2026. Sedangkan di Sumatera Barat pada kondisi Desember 2025 itu mengalami inflasi 1,48. Sedangkan di Januari di 2026 mengalami deflasi 1,15. Nah, pada periode secara umum komoditas Bapak Ibu semuanya, kelompok makanan, minuman dan tembakau menjadi penyumbang deflasi terbesar pada ketiga provinsi tersebut ya. Seperti Aceh yang utamanya didorong oleh penurunan telur ayam ras, sedangkan di Sumatera Utara dan Sumatera Barat utamanya didorong oleh penurunan harga cabai merah. Nah, teman-teman media, selanjutnya saya akan menyampaikan perkembangan inflasi tahun ke tahun atau year on year. Secara year on year pada bulan Januari tahun 2026 dibandingkan dengan Januari 2025 inflasi sebesar 3,55%, atau terjadi kenaikan indeks harga IHK dari 105,99 pada Januari 2025 menjadi 109,75 pada Januari tahun 2026.